Kalau hari ini kamu diberi Allah amanah menjabat sebagai pemimpin, mulai dari pemimpin atau pimpinan tertinggi sampai yang kecil, maka gunakanlah amanah kepemimpinanmu itu untuk merubah kemungkaran. Dengan tanda tanganmu itu kamu bisa menghentikan kemungkaran, tidak menjadi orang-orang yang bersubahat bersama-sama orang yang menegakkan kemungkaran itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dan selalu punya tekad untuk memperbaiki ibadah kita. Bukan beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, karena hidup kita ini ada jadwal waktu yang terus bergulir, sehingga banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang waktu. Betapa banyak Allah bersumpah demi waktu dengan kata-kata semisal wal asr wal lail wasyamsi wadduha, dan banyak lagi ayat-ayat yang diawali dengan kata-kata bahwa Allah bersumpah demi waktu. Waktu tidak akan pernah kembali lagi. Apa yang telah kita kerjakan tadi, dia akan tertinggal dan tidak pernah akan bisa kembali lagi. Maka mari kita menghargai waktu, mengikuti jadwal, sehingga kita dalam setiap beribadah punya kualitas. Tidak menjadi orang-orang yang beribadah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti Jumat ini, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah ditutup malaikat catatan-catatan kebaikan, maka bagi orang-orang yang mengambil sop-sop terdepan, itulah yang terbaik. Karena di dalam masjid tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, yang punya jabatan atau tidak. Siapa yang datang, ambil sop terdepan, karena sop terdepan adalah sop yang terbaik. Ini perlu saya sampaikan agar kita menjadi orang-orang yang beribadah cerdas, tidak menjadi orang-orang yang beribadah sekedar menggugurkan kewajiban saja, menganggap kalau sudah sholat Jumat selesai persoalan. Tentu tidak. Allah punya nilai kualitas ibadah seseorang dilihat daripada bagaimana dia bisa menghargai waktu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Menghargai waktu itu sama dengan mengingat kematian. Lihatlah di samping kita ini, di samping kita ini adalah tempat di mana orang-orang yang kita cintai mungkin berada di antaranya, dan kita pasti akan menuju ke situ walau dalam tempat dan keadaan yang berbeda. Maka pertanyaannya adalah, apa yang akan kita bawa? Bekal apa yang kita bawa kalau bukan bekal terbaik kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada tauladan hidup kita, idola kita, contoh tauladan, suri tauladan, tidak kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu bisa kita lihat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhirat. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah, mustahil
dia akan menjadikan Rasul sebagai contoh tauladan dalam hidupnya. Orang-orang yang takutlah yang akan menjadikan Rasulullah itu contoh tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita diantaranya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat pada hari ini, dalam awal khutbah saya sudah bacakan satu ayat dari surat Ali Imran yang terdapat dalam ayat 100 ayat ke-26. Ayat itu artinya, katakanlah Muhammad, ini kata Allah, katakan Muhammad kepada hambaku, kepada umatmu, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Ali Imran kembali saya sampaikan satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang, komunitas, segolongan orang-orang yang punya kemauan menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan berani mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang inilah yang beruntung. Kita tahu, kita lihat berita-berita yang sampai hari ini trending topik. Ayat ini sudah menunjukkan buktinya. Allah menghendaki siapapun begitu cepat dia angkat menjadi seseorang yang mulia, tapi sebegitu cepat dia bisa menghinakan seseorang. Maka dalam khutbah ini sebagai tema adalah orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran dan orang-orang yang berani menegakkan dan menghalau setiap kemungkaran. Menegakkan, berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan berani melarang setiap kemungkaran dengan potensi yang ada pada dirinya. Berbicara tentang kemungkaran, ada aturan main. Ada contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Salah satunya adalah apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau hari ini kamu diberi Allah amanah menjabat sebagai pemimpin, mulai dari pemimpin atau pimpinan tertinggi sampai yang kecil, maka gunakanlah amanah kepemimpinanmu itu untuk merubah kemungkaran. Dengan tanda tanganmu itu kamu bisa menghentikan kemungkaran, tidak menjadi orang-orang yang bersubahat bersama-sama orang yang menegakkan kemungkaran itu. Seorang kepala desa dengan jabatan kepala desanya, dia bisa menandatangani agar kemungkaran itu tidak berada di depannya. Itulah yang dimaksud mencegah kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan tanganmu. Bagi kita yang tidak punya jabatan seperti ayat yang saya sampaikan tadi, bisa mencegah kemungkaran itu dengan lidahmu, dengan mulutmu, menyampaikan kepada orang-orang agar kamu membenci perbuatan itu, agar kamu melarang perbuatan kemungkaran yang berada di pelupuk matamu, tidak menjadi orang-orang yang ikut bersama-sama memberikan peluang kemungkaran itu tumbuh pada tempat tinggalmu dan lingkunganmu.
bagi kita yang tidak punya kekuatan jabatan atau keberanian dengan lisanmu, lidahmu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka cegahlah dengan hatimu. Dan inilah selemah-lemah iman. Bagaimana dengan hati? Paling tidak kamu membenci perbuatan itu, tapi kamu tidak punya upaya, tidak punya daya untuk mencegah segala sesuatu yang ada di depan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini satu persatu Allah sudah bukakan itu. Bagaimana ketika kemungkaran dibungkus rapi, didesain rapi, dengan skenario yang rapi, Allah bukakan itu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah mau, kun fayakun, jadi, maka jadilah. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ketika seseorang yang selama ini terhormat dengan pangkat jabatannya, kita lihat hari ini tertunduk lusuh, tidak mampu mengangkat kepalanya, menunjukkan bagaimana selama ini. Karena Allah sudah membuka apa yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya, dan tidak bisa satu orang pun bisa menghentikannya. Untuk itu kepada saudara-saudara hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan kita merasa apa yang kita lakukan selama ini dengan kemungkaran-kemungkaran ditutupi Allah, dibiarkan Allah. Allah hanya menguji kita, memberikan peluang kepada kita. Kalau sampai hari ini aib-aib yang kita kerjakan belum dibuka oleh Allah, itu Allah sayang kepada kita, agar kita bertobat, agar kita mau berbenah, agar kita muhasabah, sehingga punya kesempatan untuk bertobat dan bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau hari ini segala kejahatan yang kita lakukan, aib-aib yang kita lakukan tidak diberikan Allah, bagaimana bisa kita tutupi? Karena Allah akan memberikan balasan tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ketika kita sudah tidak sadar lagi dengan segala macam kebohongan, kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan, sampai ketika ajal tiba, tidak ada lagi jalan keluar untuk meminta kembali memperbaiki segala apa yang kita lakukan. Semua sudah tertutup, hanya kembali kepada bagaimana kelak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi khutbah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah Jumat singkat pada hari ini. Mari kita terus berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, yang terus mengkoreksi diri kita, muhasabah diri kita. Tidak perlu kita mengkoreksi kesalahan orang lain, karena hari ini banyak orang-orang yang gajah di pelupuk matanya tidak nampak, tapi tungau di seberang lautan nampak. Yang dia tahunya kesalahan orang saja, tapi dia tidak sadar 4 jarinya menunjuk pada dirinya. Banyak kesalahan, banyak segala macam hal-hal yang dia lakukan jauh dari ajaran agama, dia tidak sadari. Inilah yang berbahaya. Maka mari, selagi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita, karena kelak tidak ada yang luput dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah Jumat singkat pada hari ini adalah, apabila ada kemungkaran di depan mata kita, cegah dengan kekuatan yang kita miliki. Kekuatan itu jabatan yang ada pada diri kita, baik jabatan-jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. Setidaknya kita sebagai kepala keluarga bisa memberikan motivasi kepada keluarga kita untuk tidak terjebak atau masuk dalam kemungkaran-kemungkaran yang terpampang di depan mata kita. Kalau kita tidak mampu dengan kekuatan untuk mencegah kemungkaran itu, cegahlah dengan lisan kita. Dalam majlis-majlis talim, dalam perwiritan-perwiritan, sampaikan ini, bahwa di sini ada tempat maksiat, bahwa di sini ada kemungkaran, tidak boleh ditutup-tutupi. Dan kita harus bersama-sama menghentikan kemungkaran yang ada di depan mata kita. Kalau juga kekuatan kita tidak punya, kemampuan berbicara juga kita tidak mau atau tidak punya, maka paling tidak kita masih punya hati kita yang membenci perbuatan itu, dan itu adalah serendah-rendah iman yang kita miliki. Barakallahu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.